Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Mardiani dari kelas 1B Prodi PGSD dengan NIM C21862060069. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi manusia dan kehidupan. Yang pertama, perjalanan manusia dalam ruh. Di alam ini ada perjanjian antara Allah dan manusia, di mana manusia mengakui dan bersaksi keesaan Allah adalah Tuhan yang patut disembah. Perjanjian ini tidak diingat manusia karena fitrah manusia sebenarnya adalah pelupa. Untuk itu, manusia dibekali akal dan pikiran untuk menentukan jalan kebenaran menggapai ridho Allah. Yang kedua, alam rahim. Manusia dibentuk dalam rahim ibu yaitu 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Lalu setelah melewati fase 120 hari itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh pada manusia tersebut. Yang ketiga, alam dunia. Di alam inilah umur manusia adalah dipertanggungjawabkan kepada Allah Sang Pencipta. Tugas manusia adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, alam barzah. Ini adalah alam yang dikenal dengan alam kubur, di mana manusia masih dapat pertolongan melalui doa-doa dari kerabat yang masih hidup di dunia. Yang kelima, alam akhirat. Alam akhirat merupakan masa kehidupan yang kekal selamanya dalam kenikmatan surga atau dalam kepedihan neraka. Ini adalah akhir perjalanan hidup manusia. Allah menunjukkan makhluk-makhluknya yang paling mulia, yaitu orang-orang yang bertakwa. Tujuan hidup manusia itu ada dua. Yang pertama, dunia dan perhiasannya. Ini mencakup apa saja selain ridho Allah Subhanahu wa taala dan surganya, seperti keinginan untuk dipuji dan disanjung, kedudukan dan kebesaran di hati manusia, harta dan jabatan, dan lain sebagainya. Semua tujuan itu adalah remeh dan hina dalam pandangan Allah Ta'ala. Siapa yang tujuan hidupnya terfokus pada hal-hal di atas, maka ia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Yang kedua, akhirat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan hidup seorang mukmin sejati, dan inilah yang dapat dicintai dan diridhoi oleh Allah. Siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat dan ridho Allah, maka dia akan dicukupi oleh Allah semua urusannya. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya sesuatu kehidupan dengan tatanan yang baik dan adil. Dalam kitab suci Al-Quran, dengan tegas Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran memberikan penjelasan orang-orang yang dikatakan sukses dan berhasil serta kebahagiaan dalam hidup apabila memiliki komitmen keamanan, yakni mantap serta kokoh imannya, kuat tauhidnya dan akidahnya. Inilah modal awal meraih derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan suksesnya kekal dan abadi. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.